Pak Ali mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat ya. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kalian semuanya dan keluarga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Untuk materi hari ini kita mulai, yaitu aku senang berwudu. Ini untuk mengingatkan materi kemarin yang sudah kita pelajari tentang memahami makna bersuci, makna berwudu. Untuk materi kali ini Pak Ali akan menjelaskan tentang praktek wudu. Bagaimana sih praktek wudu yang sesuai dengan syariat Islam? Untuk itu sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah nanti kita diberikan kesehatan, diberikan kemudahan oleh Allah di dalam memahami materi-materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk itu kita berdoa biridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ala niyati sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, terima kasih anak-anak untuk materi hari ini, yaitu aku senang berwudu. Dari anak-anakku, siapa yang tahu apa itu berwudu? Kenapa sih Pak saya harus berwudu? Kenapa sih Pak saya harus berwudu? Nah, siapa yang tahu, mikrofonnya diaktifkan kemudian dijawab. Ayo Kanaya. Ayo Kanaya. Tahu Kanaya, kemarin kan ikut, sudah ikut pelajarannya Pak. Kenapa sih saya harus berwudu? Ayo, kenapa sih saya harus berwudu? Apa Kanaya? Apa Kanaya? Saya Pak. Oh iya, sebentar Kanaya dulu. Oh iya, sebentar Kanaya dulu. Coba. Nah, belum dengar Kanaya, mikrofonnya sudah aktif belum? Belum dengar Kanaya, mikrofonnya aktif belum? Coba Arka. Coba Arka. Arka mana Arka? Arka mana Arka? Saya Pak. Hadir Pak. Kita harus berwudu Arka. Kenapa kita harus berwudu Arka? Kenapa kita harus Sebelum sholat, kenapa kita harus berwudu? Karena yang pertama perintah dari Allah. Kedua, perintah dari Allah. Kedua, bersih dari hadas atau kotoran. biar bersih dari hadas atau kotoran. Terus yang lain, coba Kotoran. yang lain. Terus yang lain, coba yang lain. Yang lain ada yang bisa selain Arka? Anam ya, Anam. Anam Pak. Coba Anam. Anam ya, Anam bagus. Coba Anam. Sama itu kamu Mikrofon sama suaranya diaktifkan biar Pak Ali tahu. Ampun Pak. belum kameranya ayo. Syarat sah sholat Pak. Pinter. Syarat sah salat pinter. Yang lain. Kanaya sudah bisa mikrofonnya? Kanaya sudah bisa mikrofonnya? Menghilangkan najis Pak. Menghilangkan najis. Ada lagi? Tidak ada ya. Kalau tidak ada ya, jawabannya sangat tepat ya. Kita harus
Kenapa kita harus berwudu sebelum sholat? Karena wudu itu termasuk salah satu syarat sah sholat. Sehingga kalau kita tidak berwudu, otomatis sholat kita tidak sah. Maka dari itu kita harus perhatikan wudu dengan baik dan benar. Kalau ada salah satu anggota wudu tidak terbasuh, otomatis wudunya tidak sah, sholat pun juga sia-sia, tidak akan sah. Ya, maka pada hari ini kita akan belajar tentang praktik wudu, cara. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, melalui Google Meet ini tujuannya yang pertama untuk mengetahui tata cara berwudu dengan benar. Yang kedua, untuk memahami tata cara berwudu dengan benar. Dan yang terakhir, agar kita dapat mempraktekkan wudu dengan benar. Nah, ada tiga. Yang pertama mengetahui, yang kedua memahami, dan yang ketiga dapat mempraktekkan wudu dengan benar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, wudu adalah ibadah yang sangat penting. Kalau melakukan wudu tidak benar, maka ibadah sholat kita tidak sah. Jadi wudu itu sangat urgent ya, jangan disepelekan, jangan dibuat mainan. Kalau wudu kita dibuat mainan, otomatis akan sia-sia sholat kita ya. Mendingan kita wudu itu yang bagus, nanti sholat itu diterima atau tidak Allah yang tahu ya. Maka dari itu wudu itu harus kita jaga, harus kita pelajari dengan baik. Biar apa? Biar yang penting itu yang pertama sholat kita sah. Ya, sholat kita sah, sholat kita kalau sudah sah nanti akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wudu itu yang kedua menghilangkan hadas kecil. Hadas kecil ini adalah hadas yang menyebabkan batalnya wudu seseorang. Ingat ya, hadas itu bisa membatalkan wudu. Contoh hadas kecil, buang angin, buang air kecil, dan buang air besar. Nah, itu contoh hadas kecil. Pak Ali kasih contoh. Seumpama arka, arka itu sudah berwudu, kemudian arka buang angin. Nah, maka wudunya itu tidak sah atau batal. Otomatis arka harus berwudu lagi. Contoh lain, seumpama arka tadi sudah berwudu, kemudian arka makan dan minum. Apakah arka batal wudunya? Apakah arka harus melakukan wudu lagi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Habis wudu, arka langsung makan dan minum. Apakah arka kalau mau sholat wudu lagi atau tidak? Wudu lagi, Pak. Wudu lagi. Apa? Lagi, Pak. Wudu lagi, Pak. Wudu lagi. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Jawabannya adalah tidak berwudu lagi. Ya, ya Arka ya. Jawabannya tidak berwudu lagi. Karena karena makan dan minum itu tidak termasuk hadas. Ya, tidak termasuk hadas. Jadi setelah kita makan, setelah kita wudu, kemudian makan dan minum, kemudian melakukan sholat, itu boleh. Ya, tapi yang lebih bagusnya kita bungur lagi untuk menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut. Tidak perlu untuk berwudu kembali. Ya, jadi makan dan minum itu tidak membatalkan wudu.
Yang membatalkan apa? Ya, tadi berhadas, buang air kecil, buang air besar, ataupun buang angin. Setelah wudhu kemudian kentut, nah itu batal wudhunya. Kita harus berwudhu lagi. Contoh lain, nah, seumpama mereka dari rumah itu berwudhu, sudah berwudhu, ya kemudian masuk kelas, Arka belum kentut, belum kencing, dan belum buang angin air besar. Nah, apakah Arka boleh langsung melakukan sholat duha? Ayo, boleh enggak? Boleh, Pak. Nggak boleh. Boleh, asalkan tidak melakukan tiga itu ya. Boleh, tidak kentut, tidak buang air besar maupun buang air kecil. Maka setelah wudhu dari rumah, masuk kelas, kemudian ke musola, melakukan sholat duha, tidak usah berwudhu lagi, itu tidak apa-apa. Paham ya? Tambah. Nah, dari sini ada pertanyaan tentang berwudhu. Sebelum kita menginjak ke praktek berwudhu, ini merupakan tata cara bersuci dari hadas kecil berwudhu menurut syariat Islam. Ya, Membasuh muka. membasuh muka. Membasuh muka ini termasuk rukun wudhu. Jadi kalau rukun itu harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, otomatis tidak sah wudhu kita. Pak, kalau tidak berkumur gimana Pak? Nah, itu tidak apa-apa. Itu merupakan sunnah. Sunnah itu kalau kita kerjakan mendapat pahala, kalau kita tinggalkan tidak apa-apa. Tetapi kalau membasuh muka itu hukumnya rukun atau harus dilakukan. Ya, kalau kita tinggalkan maka wudhu kita tidak sah. Paham ya? Paham ya? Ini yang perlu diperhatikan. Biar wudhu kita sah, harus membasuh muka dengan baik, dengan rata. Nah, muka itu dari sini ya, dari sini sampai sini. Jadi bukan cuma sini. Kalau cuma sini, otomatis yang sini masih kering, tidak terbasuh. Kalau tidak terbasuh, otomatis tidak sah. Jadi harus rata. Yang namanya muka ini ada batas rambut ini toh. Nah, ini harus terbasuh semuanya. Ya, ini harus terbasuh semuanya. Itu merupakan apa? Batas-batas muka. Jadi harus terbasuh. Maka kalian harus berhati-hati kalau berwudu supaya wudunya sah, sholat pun juga sah. Ya, paham ya? Nah, di sini ada pertanyaan enggak? Nah, dari sini ada pertanyaan enggak? Nah, di sini membasuh muka sekalian disertai dengan membaca niat wudhu. Masih hafal niat wudhu? Siapa yang bisa niat wudhu? Arka bisa enggak hafal enggak? Arka bisa enggak hafal enggak? Siapa? Hafal enggak? Kanaya hafal enggak? Niat wudhu. Aku bisa, Pak. Niat wudhu. Nah, coba niat wudhu. Nawa itu Arka nanti. Ya, satu-satu. Arka nanti. Alhamdulillah Nah, pintar. ta'ala. Nah, pintar. Arka coba. Nawa itu wudu akhirul fil hadasil asgari fardolillahi ta'ala. Kemudian yang lain. Ini ya, niat itu juga termasuk rukun. Ini ya, Kalau itu juga termasuk rukun wudhu. Kalau kita tidak niat, wudhunya tidak sah. Ya. Jadi pertama itu niat. Sebelum kita membasuh muka secara sempurna, kita harus niat terlebih dahulu.
Karena niat itu merupakan rukun yang pertama di dalam berwudu. Kalau rukun pertama Ya, sebelum kita Pak, kalau rukun pertama sebelum kita cuci tangan boleh enggak membaca niat? Boleh ya. Kita membaca niat dulu, niat wudu kemudian melakukan cuci tangan. Itu diperbolehkan. Paham ya? Ya. Niat itu Paham ya? Niat itu rukun yang pertama. Yang kedua, rukun yang kedua yaitu membasuh muka. Yang lainnya itu sunnah. Kayak berkumur itu sunnah, boleh dilakukan dan boleh tidak. Ya lebih baik kita Ya lakukan. lebih baik kita lakukan karena apa? Karena hukumnya sunnah, biar kita mendapat pahala. Pak Ali lanjutkan lagi. Pak Ali lanjutkan lagi untuk tata cara yang kelima. Setelah kita membasuh muka disertai dengan niat, kemudian apa? Membersihkan tangan, ya. Membersihkan tangan, ya. Mencuci tangan. Atau membasuh tangan, mencuci tangan. Yang perlu diperhatikan yaitu batasnya sampai siku. Jika kita melakukan wudhu membasuh tangan tidak sampai siku, otomatis wudhu kita tidak sah. Ya, ini perlu diperhatikan biar wudhu kita sah, sholat pun juga sah. Ya, batasnya sampai siku. Kemudian dilanjutkan dengan tata cara yang keenam, yaitu mengusap kepala. Ya, boleh sebagian kepala, boleh keseluruhan. Pak, kalau kita basuh semuanya sampai basah, boleh enggak? Boleh. Ya, kalau cuman sebagian atas yang depan sini boleh. Ya, ingat ya, jangan diusap. Kalau kita usap saja itu otomatis yang terkena itu helm kita. Padahal rukunnya apa? Nah, membasuh kepala supaya sampai ke kulit kepala ya ada airnya, kita basuh, kita basahi rambut kita, otomatis nanti airnya akan mengalir ke kulit kepala. Paham ya? Alhamdulillah. Selanjutnya yang terakhir yaitu membersihkan kaki kanan dan kaki kiri atau kedua kaki kita. Dibersihkan. Adapun batasan mencuci kaki saat berwudu yaitu sampai mata kaki. Tahu kan mata kaki bukan lutut. Tahu kan mata kaki bukan lutut ya? Kalau kita basuh sampai lutut, kalau kita basuh boleh enggak? Nah, boleh, itu lebih baik ya. Biar semuanya bersih, kita cuci sampai lutut kaki itu boleh. Tapi yang perlu digarisbawahi, yang merupakan batasan untuk mencuci kaki saat berwudu yaitu pada mata kaki. Kalau kita mau bersih semuanya sampai lutut ya diperbolehkan. Setelah itu yang terakhir yang perlu diperhatikan yaitu rukun wudhu yang terakhir yaitu tertib. Tertib itu runtut atau urut, tidak boleh loncat-loncat. Pak, yang penting terbasuh, saya wudhunya dari kaki dulu, kemudian berkumur, mencuci muka, kemudian telinga, niatnya di terakhir. Yang penting kan saya ucapkan semuanya, Pak. Boleh enggak? Itu tidak boleh, karena rukunnya harus urut. Yang pertama ya dikerjakan dahulu, yang terakhir ya dikerjakan yang terakhir. Itu rukun wudhu. Kalau tidak urut itu tidak sah wudhunya. Paham ya? Paham? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Sudah bisa untuk mempraktekkan? Sudah bisa? Ayo prakteknya sudah belum? Bisa, Pak. Semoga insya Allah bisa. Rukun wudhu, niat, habis niat Basuh telapak tangan. ayo tadi apa? Iya, Pak. Iya, Pak. Membasuh muka. Nah, yang termasuk rukun yang pertama itu niat, yang kedua membasuh muka, dan yang ketiga apa? Membasuh tangan. Basuh Membasuh tangan sampai siku, pinter. Dan yang keempat yaitu tangan.
Dan yang keempat yaitu kepala atau keseluruhan kepala. Itu rukun yang keempat. Bagian kepala. Jika salah satu rukun wudhu ditinggalkan, maka wudhunya tidak sah. Rukun wudhu yang pertama apa tadi? Niat. 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 Yang kedua, Membasuh muka. membasuh muka. Yang ketiga, yang ketiga, telapak tangan. membasuh tangan, bukan telapak saja ya, sampai siku, membasuh tangan. Kemudian yang keempat, membasuh Habis tangan. Muka. ayo habis tangan, kepala. Habis kepala, membasuh Kuping. Tangan. ayo membasuh telinga itu termasuk rukun atau tidak? Tidak. Tidak, berarti yang terakhir apa? Membasuh Kaki. kaki. Ya, pinter. Dan yang terakhir harus urut atau runtut. Ya. Di sini ada pertanyaan enggak? Paham ya? Dari sini ada pertanyaan enggak? Tidak. Sudah bisa? Tidak? Sudah bisa? Nah, kalau sudah bisa, nanti tugasnya yaitu mengirim praktek wudhu. Mulai dari niat sampai mencuci kaki.
baca alhamdulillah bersama-sama.